Orang yang tidak terpaksa tetapi ia terbiasa bahkan memakan yang halal, memakan yang haram, maka sekalipun dia ibadah itu sama seperti merpati yang memenat-menatkan dirinya mengerami telur dengan harapan telur tersebut menetas dan membuahkan anak, tetapi bukan anak yang keluar, bukan telur tersebut menetas dan menghasilkan anak, tapi justru hasil eramanya hanyalah menjadi telur yang temburuk atau telur yang busuk. Ya, kalau orang kulon bilang telur calang, endog calang. Naudzubillah min dzalik, ya seperti itu. Lantas bagaimana tentang harta yang haram? Boleh atau tidak disodakohkan? Maka ya ada riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah sholatan bi ghairi tahur wala sodakotan bi gulul. Salat yang kita laksanakan tanpa bersuci tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sodakotan bigulul, dan Allah tidak menerima sodakoh dengan hasil gulul, maksudnya hasil yang haram. Jadi harta yang haram tidak bisa disodakohkan. Bahkan dengan kaidah maharuma alal akhid akhdu haruma alal mu'ti i'ta'u. Sesuatu yang haram bagi orang untuk mengambilnya, haram mengambilnya. Sesuatu yang haram diambil, haram ya diberikan, dan pemberinya pun haram memberikan dan haram mengambilnya, ya seperti itu. Nah, jadi di sini saya harap para istri daripada jamaah Kopi Pahit, ya, kemiskinan, kefakiran sebetulnya tidak menjadikan kita menjadi hina, tetapi kehinaan itu adalah di mana kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisal gina ginal mal. Bukanlah kekayaan itu terletak dalam berlimpahnya harta. Ya. Walakinal gina ginal qalb. Tetapi kekayaan itu terletak dalam ketenangan. Ketenangan itu adanya dalam hati. Dan ketika kita ingin hati kita menjadi tenang, harus selalu ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat karunia Allah, ingat kedermawanan Allah, ya, agar kita terpacu untuk selalu beribadah kepada Allah. Kemudian harus ingat bahwa setiap perbuatan yang baik, pengingkaran nikmat kepada Allah akan membuahkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin bisa ya hidup, menjalani hidup dengan tenang, maka harus mempunyai guru pembimbing, dan guru pembimbing itu adalah para alim ulama. Kenapa? Karena para alim ulama adalah orang-orang yang mengerti bagaimana memperoleh kebahagiaan dunia dan memperoleh kebahagiaan akhirat. Jadi saya harap istri ya tidak perlu malu ketika mempunyai suami yang perekonomiannya ya tidak sesuai dengan harapan. Memang sebagai insani, sebagai kemanusiaannya, tidak ada orang yang seperti kita ini ingin menjadi orang susah, itu nggak ada. Tapi sebetulnya kekayaan, kemiskinan semuanya adalah sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan amanah berupa kekayaan, ada pula orang yang diberikan amanah berupa kemiskinan. Tapi sebetulnya bukan kemiskinan yang menjadikan kita hina. Kehinaan itu adalah terletak jika sekiranya kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hanya mengejar kehidupan dunia, hanya ingin mendapatkan materi, nilai uang semata tanpa memperdulikan tentang halal dan haramnya, kemudian ia langgar aturan agama, ia peroleh harta, yang terpenting uang, terpenting kaya, tidak peduli sekalipun haram, maka orang ini sudah sukarela
ingin menjadi orang yang hina menurut Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, jadilah seorang istri sebagai penolong terhadap suaminya untuk bisa melakukan kebaikan. Karena kita diperintah oleh Allah untuk bisa saling tolong menolong dalam kebaikan, kemudian tolong menolong dalam ketakwaan. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong atau membantu dalam kedurhakaan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kita itu menjadi orang yang menjadi penyebab, bahkan membantu orang lain melakukan kedosaan, bahkan membantu menimbulkan terjadinya permusuhan. Nauzubillah min dzalik. Ya, saya harap sekali lagi kita kaum suami dan para istri mudah-mudahan diberikan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga suami dapat menjadi suami yang baik, menjadi imam yang baik, kemudian istri pun menjadi istri yang solihah sehingga kedua belah pihak antara suami dan istri dapat menunaikan ayat ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga dapat menghindari larangan Allah yang tertuang dalam ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kita tidak diperkenankan bantu membantu dalam melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, dan bantu membantu terjadinya permusuhan. Ya, terkait dengan kemaksiatan itu, jangankan kita menjadi pelaku langsung, jangankan mengajarkan, bahkan hanya menunjukkan dengan sepotong kalimat pun ternyata kita telah ikut membuat saham terjadinya kemaksiatan. Ada hadis, man a'ana ala maksiatin walau bisatril kalimah fakana syarikan pihak. Barang siapa yang membantu ala maksiatin atas terjadinya kemaksiatan walau bisatril kalimah, sekalipun hanya dengan sepotong kalimat, maka orang itu syarikan adalah telah berserikat pihak pada terjadinya kemaksiatan tersebut. Jadi sekali lagi, peliharalah kehormatan diri dan kehormatan agama, peliharalah kehormatan diri kita, diri suami, kehormatan agama kita, kehormatan agama suami, dengan cara tidak mengkonsumsi harta yang hasil haram. Ya, kalau tahu jangan diambil, kalau tidak ada jangan dipaksa. Ya, jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan nafsu sehingga membuat hati istri, hati suami lupa diri, gelap mata, kemudian ya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama dan aturan negara. Nauzubillahi min dzalik. Ya, karena ada nasihat daripada Imam Sahal. Kata Imam Sahal, man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yukshaf fi qalbi hijabun wa tasara'at ilaih al-uqubatu wala tamna'uhu salatuhu wala siyamuhu wala sadaqatuhu. Man lam yakun mat'amuhu, barang siapa yang tempat pengambilan, tempat bekerjanya tidak terdapat yang halal, atau barang siapa yang makanannya tidak ada yang halal, atau tempat pekerjaannya tidak halal, lam yukshaf kemudian dikonsumsi, lam yukshaf niscaya tidak dibuka bi qalbihi an qalbihi daripada hatinya hijabun penghalang. Maka kita itu kalau mengkonsumsi yang haram, hati kita itu akan penuh dengan noda-noda hitam, lambat laun menutupi hati sehingga hati kita itu terhalang. Maka kalau hati sudah menjadi terhalang, terbiasalah kita dalam melakukan kemaksiatan. Kalau sudah terbiasa dalam melakukan kemaksiatan, maka nanti kita akan meremehkan segala macam bentuk dosa. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti itu, terjadilah ya kondisi hati kita menjadi keras, dan kerasnya hati ini bisa lebih keras ketimbang batu. Nauzubillah min dzalik.
Kemudian bagaimana jika sekiranya sudah seperti itu? Wa tasarru'at ilahil uqubatu, dan akan bergegas ilahi kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang halal, ya. Maksudnya pekerjaannya haram, mengkonsumsi yang haram, akan bersegera kepadanya al-uqubatu, berbagai macam siksaan. Wala tamna'uhu salatuhu wala siyamuhu wala shadaqatuhu. Salatnya yang selama ini dikerjakan, puasanya yang selama ini dikerjakan, hartanya yang didapat selama ini disodakokan, itu semua tidak dapat menolak datangnya siksaan. Naudzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu perlu kita hati-hati. Bahkan jika sekiranya kita tahu ini adalah sesuatu yang haram, kemudian kita sodakokan, dan orang yang mendapatkan sodako, ya, mendapatkan pemberian, mengetahui bahwa itu yang diberikan kepada dirinya adalah dari hasil haram, tapi ia ambil juga, ini naudzubillah min dzalik, kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, man asoba malan min maksamin fawasala bihi rahman aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'allahu jami'ahu summa qadhafahu finnar. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, man asoba malan, barang siapa yang mendapatkan harta, min maksamin, daripada pekerjaan yang haram, fawasala, kemudian harta itu ia pergunakan untuk menyambung silaturahmi, atau tasaddaqa, dan ia sodakohkan harta itu, atau anfaqahu, atau ia pergunakan harta yang hasil haram tersebut fisabilillah, di jalan Allah. Dan orang yang diberi, ya, mengetahui bahwa itu adalah hasil haram, jama'allahu jami'ahu, ya, dia tahu kalau harta yang diberikan itu adalah harta yang haram, dan dia dalam kondisi tidak terpaksa, ia ambil juga, ya, jama'allahu jami'ahu, kelak pencarinya, pemberinya, dan pengambilnya yang tahu itu adalah hasil haram, kelak semuanya oleh Allah akan dikumpulkan, disatukan, kemudian summa qadhafahu, Allah lemparkan orang itu finnar, ke dalam neraka. Hadis ini dicatat dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim, ya, Syarah Muslim juz ketiga halaman 104. Ya. Sudah, kemudian sedikit lagi. Wa adamu kirbiha ala haidhiha wujudan wan qit'an. Wa adamu kirbiha, dan istri, dan hak suami berikutnya adalah istri tidak boleh menutup-nutupi ala haidiha, atas haidnya, wujudan, baik di saat darah itu masih keluar, wan qit'an, maupun darah tersebut sudah berhenti. Jadi ketika si istri itu haid, bilang dia sedang haid. Kalau ia, ya, sudah tidak haid, bilang kalau dia sudah tidak haid. Ya, seperti itu. Bahkan harusnya suami itu harus belajar tentang hal-hal yang berkaitan seputar haid. Kemudian ia ajarkan kepada istrinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid. Mudah-mudahan, ya, semuanya kita sebagai suami dan istri-istri kita di rumah, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan taufik sehingga kita menjadi orang yang solih solihah. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang dapat dipahami, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah